Halo sobat-sobat Universe pencandu film, kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe kalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan kembali mereview film berdasarkan kisah nyata bergenre thriller yang dirilis tahun 2022 yang berjudul The Good Nurse. The Good Nurse menceritakan seorang single parents dengan 2 orang putri dan juga bekerja sebagai perawat rumah sakit shift malam yang tiba-tiba menemukan fakta kematian yang mendadak para pasiennya yang dia rawat, dan dia harus membantu polisi untuk mengungkap kasus ini, di mana pihak rumah sakit berusaha menutupinya. Bagaimana ceritanya? Yuk simak terus. Tapi sebelumnya, bantu kami untuk menuju 1 juta subscriber ya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Film diawali ketika seorang perawat bernama Amy Lauren sedang menangani pasien di rumah sakit Parkfield Memorial di New Jersey pada tahun 2003. Pasien yang ditangani oleh Amy saat itu, seorang wanita lansia yang ditemani oleh suaminya yang menjaga dengan setia istrinya. Amy memperbolehkan suami pasiennya untuk menjaga istrinya sampai besok pagi karena iba. Sedangkan aturan rumah sakit tidak memperbolehkan keluarga pasien untuk menginap. Dan benar saja, besoknya Amy ditegur oleh atasannya karena mengizinkan keluarga pasien menginap dengan alasan anggaran buat kopi dan teh sangat terbatas. Supervisor juga memberitahukan bahwa akan ada perawat baru yang akan bersama-sama bekerja dengan Amy di shift malam. Setelah itu, Amy melanjutkan pekerjaannya mengurus seorang pasien koma bernama Holly. Amy harus sendirian membalikkan tubuh Holly sampai dia merasa sakit di jantungnya, dan Amy harus beristirahat sejenak untuk memulihkan kondisinya sendiri. Besoknya, ketika selesai bekerja, Amy memeriksakan dirinya ke dokter spesialis jantung langganannya, dan Amy divonis mempunyai sakit kardiomiopati di mana kondisi jantung tidak bisa memompa darahnya dengan normal. Jika dibiarkan terus bekerja dengan keras, maka Amy akan menderita jantung koroner. Dalam hitungan bulan, dokter menyuruh Amy untuk fokus menjaga jantungnya berfungsi selama mungkin, supaya Amy bisa dimasukkan ke dalam daftar transplantasi jantung. Bahkan Amy diingatkan akan terkena risiko stroke jika tidak bisa menjaga pola hidup yang sehat. Kondisi kesehatan seperti ini tentunya membuat Amy sedih. Dia tidak mungkin berhenti bekerja karena ia mempunyai 2 orang putri yang harus ia hidupi. Jika ia mengambil cuti, maka ia tidak akan mendapatkan gaji. Ditambah lagi, Amy tidak mempunyai tabungan dan juga belum mendapatkan asuransi kesehatan dari rumah sakitnya tempat ia bekerja karena belum genap 1 tahun. Amy kembali bekerja di shift malam. Di shift malam itu, Amy bertemu dengan seorang pria baru yang baru masuk malam itu. Nama pria itu Charlie Pullen. Amy pun kemudian berkenalan dan menemani Charlie untuk tur area bekerjanya, seperti ruang penyimpanan obat dan sebagainya. Amy juga mengajak Charlie untuk berkenalan dengan pasien yang bernama Anna, yang terkena alergi terhadap obat amoxicillin hingga kulitnya terkelupas. Amy pun memperkenalkan Charlie pada Anna, dan Charlie dengan mudah berteman dengan Anna. Bahkan Charlie dengan senang hati membantu Amy menghandle pasiennya. Mengurus Holly membuat Amy seakan seperti olahraga yang berat. Jantungnya kerap sakit setelah merawat Holly. Untungnya, ada Charlie yang membantunya untuk tenang. Amy pun menceritakan kalau ia menderita penyakit kardiomiopati. Dia meminta Charlie untuk merahasiakannya dari rumah sakit. Hal ini supaya ia tidak dipecat. 4 bulan lagi, Amy baru akan mendapatkan asuransi kesehatan dari pihak rumah sakit. Jadi sambil menunggu itu, Charlie dengan senang hati akan membantunya mengurus Holly. Di malam berikutnya, ketika masuk kerja, Amy mendapatkan kabar bahwa Anna Martinez meninggal dunia. Amy bingung bagaimana secepat itu. Lalu dia dan Charlie mengurus jasad Anna selagi suaminya dalam perjalanan ke rumah sakit. Charlie membersihkan jasad Anna
selagi Amy berbicara sama Martinez mengenai kematian Anna yang mendadak. 7 minggu kemudian, 2 orang detektif bernama Brown dan Baldwin dipanggil oleh pimpinan rumah sakit yang bernama Linda Garant. Mereka berdua dipanggil untuk dimintai bantuan melakukan penyelidikan internal terkait kematian Anna Martinez yang termasuk dalam insiden yang tak terjelaskan. Pakar medis mengatakan ini terjadi karena reaksi buruk yang janggal atas penggunaan obat, tapi mereka tidak menemukan unsur kesengajaan. Masalahnya, jasad Anna Martinez sudah dikremasi, sehingga tidak bisa diotopsi. Dan rencananya, 2 orang detektif ini akan mewawancarai semua staf yang bekerja. Di kantor polisi, detektif Brown dan Baldwin memeriksa semua berkas perawat yang bekerja di sana dan menemukan nama Charlie Cullen pernah dituduh melakukan pelanggaran kriminal di Pennsylvania 8 tahun yang lalu. Detektif Baldwin pun mengkonfirmasi kepada kepolisian Pennsylvania dan menemukan fakta bahwa Charlie ditangkap karena bertengkar dengan kekasihnya. Itu saja. Tetapi, detektif Brown merasakan ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini. Di suatu hari, Linda Garant mengumpulkan para staf untuk diberikan pengarahan terkait interview yang akan dilakukan oleh 2 orang detektif. Dan Linda Garant akan mendampingi mereka pada saat wawancara. Hal itu membuat 2 orang detektif itu kesal, karena mereka tidak bebas menanyakan apa saja. Tapi, apa mau dikata, mereka pun terpaksa menyetujui persyaratan itu. Ketika itu, giliran Amy yang akan diwawancara. Di saat yang sama, Linda dipanggil oleh sekretarisnya sehingga ia keluar. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh detektif Baldwin bertanya lebih bebas pada Amy. Dari berkas tersebut, Amy melihat kejanggalan karena kadar glukosa Anna Martinez menunjukkan angka yang salah. Tidak ada tes di peptide, yang artinya insulin dalam jaringan yang tidak dihasilkan oleh tubuhnya sendiri. Bisa jadi dimasukkan oleh orang lain. Selain itu juga, Martinez bukan penderita diabetes. Ketika Linda datang, mereka lalu menghentikan pertanyaan tentang insulin dan mengalihkan pertanyaan tentang Charlie Cullen. Amy pun menjawab, Charlie adalah perawat yang berpengalaman yang bekerja dengannya. Tidak mungkin Charlie melakukan kelalaian itu. Lalu detektif Brown meminta hasil investigasi internal yang dilakukan oleh Linda selama 7 minggu terakhir ini. Dan Linda pun berjanji akan mengirimkan hasilnya besok hari. Di lain waktu, Amy tetap melakukan tugasnya. Ketika ia harus memberikan CPR kepada pasien yang sekarat, Amy melakukannya dengan susah payah karena kondisi jantungnya, hingga membuatnya gampang lelah, dan Charlie selalu membackup Amy dan menolongnya. Bahkan Charlie pun mengantarkan Amy ke dokter untuk check up kondisinya. Charlie juga menyuruh Amy untuk memberitahu anak-anaknya, supaya jika terjadi sesuatu, mereka bisa melakukan pertolongan pertama atau meminta pertolongan 911. Sementara itu, Amy harus bisa bertahan 2 bulan lagi sampai ia mendapatkan asuransi kesehatan. Di rumahnya, Amy pun memberitahu Alex mengenai kondisi jantungnya. Charlie juga mengajari Alex prosedur memanggil 911 dan lain-lain. Di lain tempat, detektif Brown dan Baldwin akhirnya mendapatkan hasil investigasi internal dari Linda. Mereka pikir akan mendapatkan berkotak-kotak berkas, tapi mereka kaget karena cuma dapat 1 berkas map tipis hasil investigasi selama 7 minggu. Dengan kesal, detektif Brown mendatangi Linda di rumah sakit dan menanyakan hasil investigasi yang dia berikan. Brown ingin Linda menyerahkan bukti yang dia tahan. Karena merasa dipermainkan olehnya, dengan emosi, detektif Brown membentak Linda dengan menyuruh Linda mengesampingkan nama baik rumah sakitnya. Rupanya Linda tampaknya khawatir dengan masa depan rumah sakitnya jika memang terbukti ada malpraktek di sana. Karena perlakuan detektif Brown terhadap Linda, dia akhirnya ditegur oleh atasannya dan mereka dilarang masuk ke rumah sakit lagi, sehingga kasus ini buntu. Karena jasad Anna Martinez sudah dikremasi, sehingga tidak ada otopsi.
Terus tidak ada bukti yang mereka temukan, jadinya percuma juga. Suatu hari, Amy mendapatkan pasien baru, keluarga kecil dengan satu anak bayi yang baru berusia 3 bulan bernama Vanessa. Sedangkan ibunya yang bernama Kelly mengalami kecelakaan sehingga harus dirawat di sana. Kelly sangat responsif meladeni candaan Amy tentang Vanessa anak bayinya. Tapi besok malamnya, ketika Amy bertugas kembali dan mengecek kondisinya Kelly, terlihat aneh. Kelly tidak merespon perintah yang diberikan Amy. Bahkan dia tidak ingat dengan Vanessa anaknya sendiri. Amy pun segera menelpon suaminya agar segera datang ke rumah sakit karena kondisi Kelly gawat. Dan di saat bersamaan, Kelly mengalami kejang-kejang sehingga Kelly meninggal dunia pada malam itu. Tom yang baru datang sambil menggendong Vanessa pun tak kuasa menahan kesedihannya. Besoknya, ketika Amy di rumahnya, ia kedatangan detektif Brown dan Baldwin. Amy pikir dia akan ditanya tentang kematian Kelly. Ternyata mereka hanya ingin meminta bantuan Amy terkait Anna Martinez. Detektif Brown dan Baldwin akhirnya mengetahui ada korban lain. Mereka menanyakan Amy kembali tentang Charlie Cullen. Karena pihak rumah sakit tempat dia bekas bekerja tidak mau buka suara terkait Charlie. Amy tidak percaya Charlie adalah orang yang jahat. Brown dan Baldwin meyakinkan Amy bahwa mungkin Charlie tidak seperti yang Amy kira. Fakta bahwa di darah Kelly mengandung insulin membuat Amy mulai curiga bahwa ada yang tidak beres. Apalagi ini kasus yang kedua dan polisi mencurigai Charlie. Karena itu, suatu hari Amy janjian dengan teman lamanya yang bernama Lori, yang juga seorang perawat di rumah sakit lain yang pernah bekerja dengan Charlie. Setelah berbasa-basi menanyakan kabarnya, langsung Amy bertanya tentang Charlie Cullen. Lori langsung bercerita bahwa ada rumor tentang Charlie, bahwa dia bertanggung jawab atas beberapa kematian pasien. Charlie dituduh membuat pasien overdosis, dan ditemukan juga insulin di cairan infus pasien. Ada seseorang yang menyuntikkan itu sebelum diberikan pada pasien. Lori lalu berkata sambil menegaskan, itu cuma rumor saja. Karena ketika Charlie bekerja di sana, mereka banyak mendapatkan kematian 6 pasien setiap bulannya. Tetapi ketika Charlie pergi, mereka cuma mendapatkan kematian paling banyak 1 dalam 1 bulan. Seketika itu, Amy seperti mendapatkan sambaran petir. Dia lalu pergi ke rumah sakit tempat dia bekerja dengan setengah berlari. Dia seperti tidak memperdulikan kondisi jantungnya dan langsung menuju ke tempat penyimpanan kantong infus. Lalu memeriksa satu persatu kantong infus. Dan akhirnya menemukan ada 1 kantong infus yang bocor sebesar jarum suntikan. Karena kelelahan, Amy pun pingsan dan dia pun dirawat di IGD. Ketika siuman, Amy panik karena ada Charlie yang menjaganya di sana. Di saat itu, Amy sudah percaya bahwa Charlie adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kematian Anna dan Kelly. Di lain hari, Amy memutuskan untuk membicarakan kecurigaannya terhadap Charlie kepada detektif Brown dan Baldwin. Dia menceritakan bagaimana Charlie memasukkan cairan insulin ke kantong infus. Karena cairan infus masuk perlahan, jadi butuh berjam-jam atau seharian untuk membunuh seseorang. Charlie bisa membunuh orang tanpa menyentuhnya. Selain insulin, bisa jadi digoxin juga disuntikan di sana, karena cairannya juga tidak berwarna. Amy ingin membantu Brown dan Baldwin dengan memeriksa laporan pengambilan obat dari akunnya Charlie, sehingga mereka bisa tahu apakah ada insulin yang diambil sebelum kematian Anna dan Kelly. Masalahnya, mereka harus punya jasad utuh untuk diotopsi. Jadi mereka pun mendatangi Tom dan dia setuju membantu mencari keadilan untuk Kelly, yaitu dengan mengizinkan kepolisian membongkar makam Kelly. Kerja Amy di shift malam sekarang menjadi tegang karena dia harus memperhatikan gerak-gerik Charlie. Amy juga mengganti ulang kantung infus yang dipasang oleh Charlie pada pasien. Jaga-jaga ada insulin di dalamnya. Amy juga mesti diam-diam mencetak bukti pengambilan obat di penyimpanan akun Charlie. Sementara itu, setelah otopsi jasad Kelly selesai dilakukan, memang benar ditemukan kandungan insulin dan digosin di jaringan tubuhnya.
Pada tanggal 15 setelah dia meninggal, dan ini memperlihatkan bukti bahwa Charlie mengeluarkan insulin dan digosin dari penyimpanan tanggal 14. Masalahnya Charlie ternyata memanfaatkan bug pada sistem komputer. Jika dia membatalkan penarikan obat di menit-menit terakhir, laci obat akan tetap terbuka. Sehingga bukti yang dibawa Amy tidak bisa dipakai, karena di situ tertera pembatalan, bukan pengambilan. Apalagi sejak dia masuk, terjadi pembatalan pengambilan obat yang berulang-ulang. Linda Guerin pasti tahu masalah ini, karena dia adalah mantan perawat, kata Amy. Di rumah sakit, Linda Guerin dan pengacaranya memanggil Charlie Cullen. Dia memecat Charlie hari itu juga, dengan alasan karena Charlie salah dalam menuliskan riwayat pekerjaannya ketika melamar di rumah sakitnya. Linda mengatakan itu tertuang dalam kontrak, tapi yang sebenarnya dia cuma tidak mau rumah sakitnya terkena imbas dari kasus ini. Brown dan Baldwin yang mendengar Charlie dipecat merasa kecewa sekali, karena Charlie akan bekerja di rumah sakit lain dan kasus ini akan terulang lagi. Ketika Amy pulang ke rumah, ia kaget karena di rumahnya sudah ada Charlie sedang bermain bersama anak-anaknya. Amy pun khawatir karena ada psikopat di dalam rumahnya. Charlie pun bercerita bahwa ia dipecat dari rumah sakit, padahal tinggal sedikit lagi dia bisa membantu Amy melewati semuanya sampai Amy mendapatkan asuransi kesehatannya. Lalu Charlie menawarkan diri untuk menjaga anak-anaknya Amy selagi dia bekerja. Untungnya Amy pandai mencari alasan agar Charlie tidak membantu mengurus anak-anaknya lagi. Amy masih tidak percaya berteman dengan seorang psikopat pembunuh berantai dan membiarkannya dekat dengan anak-anaknya. Di hari berikutnya, Amy diminta untuk membantu detektif Brown dan Baldwin untuk bertemu dengan Charlie. Rencananya, Amy disuruh membuat Charlie mengaku melakukan pembunuhan, supaya detektif bisa merekamnya untuk dijadikan bukti. Dan hari Sabtu yang sudah dijanjikan, Amy bertemu dengan Charlie di sebuah restoran keluarga. Di saat sedang menunggu makanannya, Charlie mengabari bahwa ia sudah bekerja kembali di rumah sakit. Agak sulit awalnya untuk Amy menggiring pembicaraan ke arah sana. Awalnya Amy mengatakan ada rumor yang tersebar tentang Charlie sejak kepergiannya dari rumah sakit Parkfield. Amy mencoba meyakinkan pada Charlie kalau rumor itu pun benar. Amy tidak peduli jika itu memang Charlie yang melakukannya. Kemudian Charlie mengalihkan pembicaraannya lagi, tapi Amy kembali menyuruh Charlie untuk membicarakan perbuatannya di rumah sakit Parkfield. Charlie menggaruk-garuk kepala sambil matanya berkaca-kaca, lalu tiba-tiba dia mengatakan dia harus pergi, karena dia tidak mau terlambat di hari pertama kerjanya di rumah sakit barunya yang berada di Pennsylvania. Detektif pun mengatakan mungkin dia akan menangkap Charlie. Paling tidak mereka bisa menahannya selama 48 jam. Di perjalanan, Charlie ditangkap oleh petugas dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai oleh para detektif. Detektif Baldwin langsung to the point, bertanya tentang berapa banyak kantong infus yang Charlie cemari di rumah sakit Parkfield. Baldwin juga langsung bertanya tentang kematian Anna dan Kelly, tapi Charlie menolak berbicara lebih banyak. Dia hanya bisa menangis ketika dicecar pertanyaan dari para detektif. Ketika mendapatkan bentakan dari detektif Brown, Charlie cuma mengatakan bahwa dia tidak bisa, dan itu diucapkannya berulang-ulang, hingga tak ada informasi apapun yang mereka dapatkan. Akhirnya detektif Brown memberitahukan Amy bahwa mereka akan melepaskan Charlie besok pagi, karena tidak ada bukti atau pernyataan yang bisa mereka pakai untuk menahan Charlie lebih lama lagi. Karena memikirkan nasib dia dan anak-anaknya, Amy pun memberanikan diri untuk menjenguk Charlie di kantor polisi. Peran Amy di sini tidak lebih dari sekedar teman yang menjenguk sahabatnya yang lagi kesusahan. Amy mencoba menyentuh hati Charlie dengan mengingatkannya tentang bagaimana ketika Charlie dengan begitu baik dan murah hati menolong Amy selama ini, dan membantu menyembunyikan penyakitnya dari pihak rumah sakit, dan juga membantu pekerjaannya ketika shift malam. Amy mengatakan
dia tidak akan pernah peduli apa yang sudah Charlie lakukan. Yang jelas bagi Amy, Charlie adalah orang yang baik. Karena tersentuh hatinya, Charlie pun mulai menyebutkan nama-nama yang dia ingat, termasuk Anna dan Kelly. Untuk menghindari hukuman mati, Charlie mengakui pembunuhan atas 29 orang saja, sedangkan jumlah korban sebenarnya diyakini sebanyak 400 orang lebih. Dan dia tidak pernah menjelaskan motif kenapa dia melakukan hal yang keji itu. Saat ini, dia menjalani 18 hukuman seumur hidup berturut-turut dan tidak akan dibebaskan sampai tahun 2403. Selama 16 tahun bekerja jadi perawat, banyak rumah sakit yang curiga padanya, tapi tidak ada yang pernah menghentikannya dan tidak ada proses pidana. Sedangkan Amy menjalani operasi jantung yang dia butuhkan, dan saat ini dia tinggal di Florida dengan anak cucunya. Dia menjadi seorang pahlawan karena menghentikan pembunuhan berantai, dan saat ini dia masih menjadi perawat yang baik. Dan film pun berakhir. Oke sobat-sobat Universe pecinta film, sekian dulu review filmnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!